Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Momentum Tahun Baru, Gubernur Rusli Oli jalin silaturahmi. Antisipasi Omikron, Gubernur Gorontalo perketat prokes di bandara. Giliran Boalemo terima RMU canggih bantuan Pemprov Gorontalo. Wagub Gorontalo irup HAB ke-76 Kementerian Agama. BPK serahkan LHP Pendidikan Vokasi Provinsi Gorontalo. Momentum Tahun Baru 2022, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei kedatangan salah satu tamu istimewa sekaligus teman akrabnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Kedatangan Rusli untuk bersilaturahmi ini diterima Oli bertempat di Gedung Bumi Beringin, Manado pada Selasa 4 Januari 2022. Momentum Tahun Baru 2022, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei kedatangan salah satu tamu istimewa yang sekaligus teman akrabnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Kedatangan Rusli untuk bersilaturahmi ini diterima Oli bertempat di Gedung Bumi Beringin, Manado pada Selasa 4 Januari 2022. Pertemuan silaturahmi ini terlihat semakin istimewa dengan hadirnya jajaran Forkopimda di dua provinsi ini. Gubernur Rusli datang ditemani istri Ida Syahidah yang juga anggota DPR RI, Wakil Gubernur Idris Rahim, Sekda Prof Gorontalo, dan Rem 133 Nani Wartabone, Kabinda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Perwakilan Dalanal serta dan Satrat 224 Kuandang. Sementara dari sisi Gubernur Oli didampingi Wakil Gubernur Sulut Stephen Kando, Kapolda Sulut, Pangdam 13 Merdeka, serta perwakilan Bupati Wali Kota. Dalam sambutan masing-masing, baik Gubernur Rusli dan Gubernur Oli menganggap pertemuan ini untuk silaturahmi sekaligus mempererat hubungan kekerabatan yang telah terjalin baik selama ini. Apalagi dalam sejarahnya, Gorontalo merupakan adik kandung Provinsi Sulut sebelum kemudian dimekarkan di tahun 2000 sebagai daerah otonomi baru. Diakui Oli, kedatangan Gubernur Rusli bersama rekan-rekan Forkopimda menjadi tamu istimewanya di tahun baru ini. Ia bersyukur terjalin komunikasi yang baik sampai hari ini, sehingga dua daerah ini amat tentram karena silaturahmi yang dijalin betul-betul berjalan dengan baik. Tentunya harapan inilah yang akan didorong terus dalam rangka mensejahterakan masyarakat Sulut dan Gorontalo. Rusli menambahkan tujuan kehadiran mereka tak sekedar silaturahmi biasa, tetapi di dalamnya juga terdapat ikatan emosional yang kuat sebagai sesama saudara. Acara silaturahmi dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Gubernur Rusli ke Gubernur Oli, begitu pula sebaliknya. Acara diakhiri dengan santap malam dan hiburan sederhana. Untuk tetap mematuhi prokes, tamu undangan dibatasi. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali memperketat protokol kesehatan di Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo. Langkah ini ditempuh usai mendengar kabar tentang masuknya varian baru COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta beberapa hari lalu.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali memperketat protokol kesehatan di Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo. Langkah ini ditempuh usai mendengar kabar tentang masuknya varian baru COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta beberapa hari lalu. Menurut informasi, ada sekitar 15 petugas Bandara Soekarno-Hatta terpapar COVID-19 varian Omikron. Mendengar informasi tersebut bersama dengan Forkopimda Gorontalo, Rusli melaksanakan sekaligus meninjau langsung pelaksanaan swab tes PCR massal untuk seluruh petugas bandara di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada Kamis 6 Januari 2022. Gubernur 2 periode ini menambahkan, pengetatan protokol kesehatan dilaksanakan bukan hanya untuk penumpang yang keluar masuk di bandara, tetapi hal ini berlaku untuk semua petugas di bandara mulai dari cleaning service, porter, pegawai bandara, dan petugas lainnya. Untuk memaksimalkan semua ini, Gubernur Rusli segera akan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi bagi pengguna transportasi udara, laut, perkantoran, dan termasuk tempat-tempat perbelanjaan di Gorontalo. Ditargetkan ada 500 orang yang akan di PCR di bandara per hari ini, dengan rincian 160 pegawai bandara dan sisanya dari stakeholder terkait yang bekerja di bandara. Yang beredar sekarang dan sudah dipastikan beritanya benar bahwa di beberapa bandara udara, khususnya di Cengkareng, sudah ditemukan orang asing atau yang dari luar negeri itu positif COVID Omikron. Yang kedua, setelah diseleksi atau disampel, ternyata ada petugas-petugas di bandara juga sudah terkonfirmasi positif. Nah, kami tidak lanjutin di Gorontalo. Kenapa? Karena kita tidak mau kecolongan. Itu harus. Jadi saya perintahkan ke Ibu Dokter dan juga Ibu Dokter Nurul Hai agar semua yang beraktivitas di bandara itu di swab. Dan sampelnya berapa kita kirim ke Jakarta untuk diperiksa apakah yang baru di sini ini masih Delta atau sudah masuk Omikron. Dan ini sangat berbahaya. Tujuan saya adalah melindungi kita semua, masyarakat Gorontalo. Tujuan saya melindungi keluarga kalian. Kunjungan Rusli di bandara didampingi Wakapolda Gorontalo, Kabinda Gorontalo, Sekda Prof Gorontalo, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kepala Seksi Korem, dan Lanal, serta beberapa pimpinan OPD terkait. Kedatangan Gubernur dan Forkopimda juga turut serta ikut PCR di bandara. Kabupaten Bualemo menjadi daerah terakhir yang menerima Rice Milling Unit dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada Karing Mayang, kelompok tani Bina Tunas Indah di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo pada Senin 3 Januari 2022. Kabupaten Bualemo menjadi daerah terakhir yang menerima Rice Milling Unit dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada Karing Mayang,
kelompok tani Bina Tunas Indah Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo pada Senin 4 Januari 2022. Pemprov sebelumnya sudah menyerahkan gilingan padi modern itu di 3 kabupaten. Bone Bolango ada di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Gorontalo Utara di Desa Pulahenti, Kecamatan Sumalata, dan Kabupaten Gorontalo di Desa Padengo, Kecamatan Limboto Barat. Gubernur Rusli mendorong kelompok tani untuk mendirikan koperasi agar terhindar dari rentenir. Koperasi selain bisa dikelola profesional juga bisa mengakses bantuan dari perbankan. Kadang-kadang mereka tiap musim itu hanya hutang yang bertambah, benar ya? Musim ini tidak berhasil, musim depannya ngutang lagi, yang 1 juta jadi 2 juta, belum lagi bunga dan lain-lain. Sehingga itu mau bilang, Pak Kadis bilang, Pak, coba kita ganti gilingannya dengan kualitas padi harus bagus. Jadi saya lihat sudah bagus, tapi kualitas padinya kurang bagus. Jadi tolong mulai dari benihnya, cara budidayanya, pemupukannya, dan pengeringan. Di tempat yang sama, Kadis Pertanian Muljadi Mario menjelaskan, pembangunan dan penyerahan 4 unit RMU ini sebagai upaya memodernisasi alat pertanian. Diharapkan kualitas beras petani menjadi premium jika dibandingkan gilingan padi RMU fase 1 dan RMU fase 2. Selain meresmikan RMU, Gubernur Rusli meminjam pakaikan 1 unit combine harvester bagi petani Wonosari. Ia mewanti-wanti agar kelompok penerima tidak menguasai secara penuh. Siapapun petani yang meminjam agar diberikan tanpa pungutan kecuali biaya bahan bakar dan operator. Data Dinas Pertanian menyebut fasilitas RMU 1 fase dan fase 2 di Gorontalo masing-masing 618 unit dan 65 unit. Sementara RMU yang lebih modern sudah terdiri dari bantuan APBN 6 unit dan APBD 4 unit. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama yang berlokasi di Alun-Alun Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada Senin 3 Januari 2021. Pada kesempatan yang sama, Wagub Idris juga menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 127 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Alun-Alun Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada Senin 3 Januari 2022. Turut hadir pada upacara itu Bupati Boalemo Anas Yusuf, Bupati Pohuwato Syaiful Mpuinga, Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Idris mengungkapkan jajaran Kemenak telah memberikan pelayanan prima bagi umat beragama dengan tetap menjaga Pancasila, Konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kinerja Kemenak dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 tahun 2021. Demikian pula halnya indeks kerukunan umat beragama yang mengalami peningkatan yang pada tahun 2020
sebesar 67,46 menjadi 72,39 tahun 2021. Indikator kinerja Kemenak juga terlihat dari meningkatnya indeks kepuasan layanan kantor urusan agama. Pada tahun 2019 tercatat indeks kepuasan layanan KUA sebesar 77,28, naik menjadi 78,90 di tahun 2021. Dalam pengelolaan keuangan, Kemenak juga mampu mempertahankan prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Di tempat yang sama sebanyak 127 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Rinciannya 5 orang menerima Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 24 untuk 20 tahun, dan 98 orang untuk penghargaan 10 tahun. Idris berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk mempedomani dan mengimplementasikan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Wagub juga meminta ASN Kementerian Agama dapat mengubah pola pikir dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Taklinnya atau temanya adalah transformasi pelayanan kepada masyarakat. Tentunya diharapkan jajaran Kementerian Agama baik di provinsi, kabupaten, kota untuk nantinya merubah perilaku dan pola pikirnya untuk bagaimana bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dan ini sangat tepat utamanya kepada umat beragama, dan insya Allah ini bisa diimplementasikan oleh jajaran Kementerian Agama di provinsi dan kabupaten kota. Secara keseluruhan jumlah PNS dari 79 satuan kerja Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya pada Hari Amal Bakti ke-76 sebanyak 9.310 orang. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan hasil atau LHP pendidikan vokasi ke pemerintah Provinsi Gorontalo. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana kepada Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim di Aula Kantor BPK Provinsi Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, itulah informasi yang dapat kami sajikan pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pendidikan vokasi ke pemerintah Provinsi Gorontalo. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana kepada Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim di Aula Kantor BPK Gorontalo pada Kamis 23 Desember 2021. Wagub Idris dalam sambutannya pada kegiatan itu mengatakan sektor pendidikan merupakan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khusus untuk pendidikan vokasi, Idris mengungkapkan Pemprov Gorontalo telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan industri untuk memberi kesempatan kepada para siswa SMK mengikuti magang kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya. Kita harapkan pendidikan vokasi ada link and match-nya dengan dunia usaha, dan juga kita akan mengangkat pendidikan vokasi ini nantinya akan mengurangi angka pengangguran di Provinsi Gorontalo. Hal senada juga diutarakan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana
yang menilai daya serap industri terhadap angkatan kerja di Gorontalo masih ada gap. Menurutnya hal itu menjadi tantangan besar bagi penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Gorontalo. Dwi Sabardiana menambahkan dalam LHP pendidikan vokasi pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Gorontalo. Dijelaskannya dalam rekomendasi tersebut BPK menekankan pentingnya untuk menempatkan siswa SMK sebagai subjek dari pembangunan. Sebaiknya pemerintah itu menempatkan siswa SMK itu, siswa vokasi itu sebagai subjek dari pembangunan. Tidak hanya jadi objek, tapi menjadi subjek. Karena mereka lah inti dari pendidikan vokasi ini. Karena mereka yang akan merasakan manfaatnya, menerima manfaatnya, dan outcomes dari pendidikan vokasi ini ada di tangan mereka, di pundak mereka. Jadi kami mohon supaya pemerintah provinsi pun, termasuk juga mungkin pemerintah kabupaten dan kota lainnya untuk menempatkan para siswa sekolah vokasi ini sebagai subjek